Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Tarekat Al-Mahdi ya guys. Ya, Tarekat Al-Mahdi ini itu sederhana ya. Inti ajarannya adalah melanggar Al-Quran dan hadis menciptakan masalah ya. Intinya seperti itu. Jadi kita berusaha untuk tidak melanggar ya. Jadi yang paling pertama itu kita tidak melanggar larangan. Kedua, baru kita fokus ke melakukan amalan-amalan ya, yang tentunya yang wajib dulu, lalu yang selanjutnya yang sunnah dan lain-lain. Oke, lalu bagaimana dengan tahlilan? Nah, ini dalam Islam sendiri itu ada beda pendapat ya. Ada yang tahlilan itu boleh, ada yang tidak. Yang tidak itu lebih ke melarang ya. Yang melarang tahlilan itu disebabkan karena katanya zaman Nabi tidak ada tahlilan ya, seperti itu gitu. Lalu bagaimana kacamata dari Tarekat Al-Mahdi itu melihat tahlilan itu bagaimana? Jadi gini guys, Al-Mahdi itu simpel ya, melanggar Al-Quran hadis menciptakan masalah. Nah, kita lihat tahlilan ya. Tahlilan itu kan kita berkumpul di suatu tempat ya. Yang pertama berkumpul atau silaturahim. Yang kedua kita membaca suatu bacaan ya, biasanya Yasin atau mungkin yang lain ya, ayat surat Al-Quran yang lain. Dan yang ketiga baru biasanya makan-makan ya. Nah, Tarekat Al-Mahdi itu melihat tiga aspek itu. Ada tidak melanggar Al-Quran atau hadis. Yang pertama kumpul-kumpul. Apakah dilarang? Tidak dilarang ya. Bahkan berkumpul atau silaturahim itu dianjurkan ya. Yang kedua makan-makan ya. Yang kedua tuh apa? Membaca suatu surah gitu ya. Itu jelas bagus ya dan tidak dilarang. Yang ketiga makan-makan. Makan bersama. Itu bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa kita dianjurkan makan bersama karena itu akan membuat kenyang. Nah, tiga hal itu disatukan dalam suatu paket yang namanya tahlilan ya. Jadi Tarekat Al-Mahdi melihat hal itu sebagai sesuatu yang boleh, dalam artian tidak dilarang. Jadi begitu ya cara berpikir Tarekat Al-Mahdi. Nah, yang dilarang adalah jika kita tidak diundang. Jika kita tidak diundang di acara tahlilan itu dan kita datang, ya itu dilarang guys. Ya karena yang gak diundang kenapa datang gitu. Oke, lalu ada ya gitu. Lalu ada yang bilang ya zaman Nabi itu tidak ada gitu. Nah, yang sebenarnya maksud Nabi terlarang itu adalah sesuatu yang sifatnya ibadah. Tahlilan itu bukan ibadah ya guys, itu adat Indonesia gitu. Adat Indonesia ketika ada suatu orang yang meninggal ya kita berkumpul, makan-makan, mendoakan. Itu tidak ada hal buruk di sana, jadi tidak dilarang gitu guys. Bahasanya begitu ya, tepatnya tidak dilarang. Sama halnya kalau kita misalnya kita bawa Al-Quran nih, saya baca Quran misalnya di kereta, kan Nabi tidak pernah mencontohkan baca Quran di kereta. Apakah itu terlarang? Kan tidak kan. Baca Qurannya ya bagus gitu kan, dan di kereta ya tidak dilarang gitu. Adapun memang yang pernah disebutkan terlarang adalah membaca Quran di toilet ya, memang itu Nabi menyatakan langsung gitu. Jadi gitu ya guys, menanggapi tahlilan berdasarkan prinsip Tarekat Al-Mahdi. Jadi sederhana gitu guys. Ya gitu aja sih. Apalagi ya, silakan teman-teman bertanya atau komentar apapun, bebas guys.
Ya gitu aja, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.